Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Rizal Alus Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini edisi ke-220, Senin 2 September 2024, kita edisinya Ulas Berita. Dan seperti biasanya, saya sebagai host dalam Ulas Berita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Kak. Dan kita akan menemani penonton Lisa SN, Dad, ya, dengan kupasan di Ulas Berita ya, di YouTube dan SN. Dan kita mengucapkan terima kasih ya. Ulas Berita kita episode sebelumnya itu ditonton begitu banyak ya. Penonton Lesa SN dan penonton Ulas Berita itu ribuan ya. Terutama kita membahas tentang dugaan korupsi batubara ya. Dan malam hari ini kita kembali akan mengupas dan mengulas tentang dugaan korupsi batubara. Yang terkini keterangan dari Kejati Sumsel tentang dugaan korupsi batubara ini apa, Dad? Silakan. Ya, Kak, yang terkini dari keterangan Kejati Sumsel melalui Kasih Penerangan dan Hukum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SHMH bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Barat Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di wilayah Sumsel hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 555 miliar. Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel masih melakukan proses penyidikan, Kak ya. Di mana menurut Kasih Penkum Kejati Sumsel bahwa penyidikan dilakukan dalam rangka melengkapi berkas 6 tersangka yang telah ditetapkan. Namun untuk hari ini hari Senin maksudnya belum ada agenda pemeriksaan saksi yang diperiksa oleh tim jasa penyidik, namun Kasih Penkum menegaskan bahwa ke depan masih tetap akan diagendakan pemeriksaan saksi-saksi, Kak. Jadi intinya saksi-saksi terus dipanggil, Dad, ya? Walaupun Kapenkum tidak bisa menyebutkan ya siapa saja saksi yang disebutkan tersebut, ya, Dad, ya. Tapi kalau saksi yang dari pihak BUMN PTBA itu sudah diperiksa, Dad, ya? Sudah, Kak. Ini sesuai dari permintaan atau statement dari mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji ya. Silakan Dedi cerita. Ya, terkait perkara tersebut Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabar Eskrim Polri meminta agar Kejati Sumsel juga memeriksa pihak dari BUMN yakni PTBA. Namun Pak Susno Duaji bukan menuduh terkait PTBA dalam perkara tersebut, namun meminta agar Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan kepada pihak PTBA tersebut. Terkait hal tersebut, Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH belum lama ini, Kak ya, membenarkan ada pihak dari PTBA yang diperiksa oleh tim jasa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel dalam penyidikan dugaan kasus korupsi batubara ini, Kak. Tentang pemeriksaan saksi dari BUMN PTBA ini sudah terbit ya? Sudah, Kak. Di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Dan penonton Lisa SN antara saya pemimpin redaksi dengan mantan Kabar Eskrim Susno Duaji itu sering terjadi dialog ya, membahas tentang dugaan korupsi ini ya, dan dialognya itu cukup panjang ya. Tapi yang kami sampaikan dalam Ulas Berita dan berita di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com itu cukup intisarinya saja ya. Tapi ada statement dari Pak Susno ya tentang tindak pidana pencucian uang. Iya, Kak. Jadi masih ingat, silakan. Ya, Pak Susno Duaji meminta Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Kak ya, membuktikan terlebih dahulu terkait dugaan korupsi pada perkara batubara ini, Kak ya. Setelah itu menurut Pak Susno Duaji, jika telah dibuktikan dugaan korupsinya, barulah Pak Susno Duaji meminta agar Kejati Sumsel mengejar soal tindak pidana pencucian uang dalam dugaan kasus korupsi tersebut, Kak. Di mana menurut Pak Susno Duaji terkait dugaan korupsi tersebut yang mesti dibuktikan ya ini terkait dugaan suapnya dulu, Kak ya. Kalau telah terbukti dugaan suap, karena dugaan suap ini menurut Pak Susno termasuk dalam perbuatan dugaan tindak pidana korupsi. Setelah itu dibuktikan, barulah Pak Susno Duaji meminta agar Kejati Sumsel mengejar soal tindak pidana pencucian uangnya, Kak. Oke ya, dalam perbincangan dengan Pak Susno Duaji minggu lalu ya, lewat telepon dan WA dengan saya, ini ditekankan sekali oleh Pak Susno, Dit, ya, dengan permintaan ya agar Kejati membuktikan dulu korupsinya. Apa statement Pak Susno kemarin, Dit? Silakan. Ya, Pak Susno Duaji pada intinya meminta agar Kejati Sumsel membuktikan dulu terkait dugaan korupsinya, Kak ya. Karena menurut Pak Susno Duaji, kejaksaan memiliki wewenang terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi, bukan terkait masalah perizinan, masalah pertambangan. Karena menurut Pak Susno Duaji terkait hal tersebut ada undang-undang pertambangan
yang merupakan bukan wewenang dari kejaksaan Kak. Oleh karena itu Pak Susno Haji meminta agar tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel membuktikan dulu soal dugaan korupsinya Kak. Oke, ini statement dari Pak Susno ya, yang kita sudah terbitkan Ded ya, di Suara Nusantara dicetak dan korensn.com. Jadi kita lanjut ulas berita Ded ya, dan kita ulas berita tentang dugaan korupsi batubara ini Ded ya, dan membuat berita kupasan habis ya tentang dugaan korupsi ini mendapat apresiasi Ded ya. Banyak mendapat apresiasi banyak dari pembaca ya dan penonton SN ya. Saya sebagai Pemret seringkali dihubungi beberapa pihak ya yang menyatakan kesetujuannya untuk mendukung ya Kejati Sumsel untuk menuntaskan ya dugaan korupsi ini Ded ya. Dan sebenarnya Ded kita sudah sejak lama ya membuat dugaan korupsi ini Ded ya. Walaupun tersangkanya kita masih samar-samar waktu itu ya. Tapi tiba-tiba ada penetapan tersangka dan langsung ada penahanan Ded ya. Mungkin untuk mengingatkan penonton SN Dedi bisa mengulasnya sedikit tentang langsung ada pengumuman tersangka dan langsung ditahan. Silakan Dedi. Iya Kak, dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di wilayah Sumsel hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 555 miliar ini Kak ya. Bahwa Suara Nusantara, korensn.com melakukan pemberitaan dari perkara ini naik ke tahap penyidikan di Kejati Sumsel Kak ya. Sebelumnya memang Suara Nusantara dan korensn.com telah memonitor perkara ini dalam tahap penyelidikan Kak ya. Namun saat itu Kasipenkum belum bisa memberikan komentar karena perkaranya masih dalam penyelidikan. Berjalannya waktu dalam proses penyidikan, Suara Nusantara, Suara Nusantara dan Korensn memberitakan setiap update perkembangan penyidikan dengan narasumber Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH dengan di mana saat itu Kejati Sumsel memeriksa sejumlah saksi secara bergilir Kak ya. Setiap update penyidikannya kita lakukan pemberitaan hingga akhirnya Kejati Sumsel menggelar rilis penetapan langsung 6 tersangka dalam dugaan kasus korupsi tersebut Kak. Dan langsung ditahan waktu itu ya? Ke-6-nya langsung ditahan di Rutan Pajo dan Lapas Merdeka Palembang karena mengingat ada tersangka yang perempuan Kak. Oke ya, walaupun sering kita ulas dan sudah dibuat berita Ded ya, ada pembaca koran SN yang menanyakan bagaimana modus dari dugaan korupsi ini. Mungkin Dedi bisa mengulasnya lagi, silakan. Ya Kak, dalam rilis yang digelar di Kejati Sumsel Kak ya saat penetapan dan penahanan ke-6 tersangka, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH telah mengungkap modus dalam perkara ini, di mana dikatakannya bahwa adapun modusnya ya ini perusahaan yang merupakan tersangka dalam perkara tersebut melakukan penambangan Kak ya di luar izin perusahaan yang diberikan oleh pemerintah daerah, yakni memasuki wilayah izin BUMN PTBA Kak. Oke, tentang jadwal persidangan sudah dapat info dan? Sejauh ini belum Kak, karena menurut Kasipenkum Kejati Sumsel perkaranya masih dalam tahap penyidikan khusus Kak ya, di mana berkas perkara ke-6 tersangka yang telah ditetapkan masih dilengkapi. Nanti setelah berkas telah dilengkapi dinyatakan B21 baru dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum yang nantinya baru akan dilakukan persidangan Kak. Info-info di luar Kapenkum Ded ya, infonya akan ada penetapan tersangka baru, benar itu Ded? Sejauh ini dari informasi yang kita himpun di luar Kak ya, di luar dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel, memang Kejati Sumsel masih melakukan pengembangan proses penyidikan Kak ya, apalagi terkait dalam mendalami soal tindak pidana pencucian uang ya Kak. Jadi dari informasi yang kita himpun di lapangan, memang sejauh ini Kejati Sumsel masih melakukan pengembangan untuk mengungkap adakah tersangka lain dalam perkara tersebut Kak. Lanjut ulas berita lagi kita Ded ya. Iya Kak. Masih statement dari Pak Susno Haji ya. Ada apresiasi dari Pak Susno untuk Kejati Sumsel. Ya. Yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan korensn.com ya. Apa itu statement dari Pak Susno? Silakan Dedi. Ya, Pak Susno Haji memberikan apresiasi terkait penetapan 6 tersangka dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 555 miliar ini Kak ya, di mana menurut Pak Susno Haji dia mengapresiasi langkah Kejati Sumsel yang telah menetapkan 6 tersangka dalam perkara tersebut,
Dan Pak Susno Duaji mengungkapkan bahwa penetapan dan penahanan tersangka ini diharapkan menjadi pembelajaran Kak ya bagi perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN jangan sampai melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara di bidang pertambangan Kak. Oke ya, sebelum kita berpindah ke kupasan ulas berita yang lain, kita ucapkan terima kasih dulu untuk Pak Susno yang sudah setia menjadi narasumber Suara Nusantara dan koran sn.com. Oke, Dad, kita beralih ke berita selanjutnya tentang dugaan korupsi perkebunan di Musirawas. Lengkapnya apa nih, Dad? Silakan. Ya, nama perkaranya dugaan kasus korupsi penerbitan surat penguasaan hak atau SPH untuk izin perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Musirawas atau Mura, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 yang saat ini sudah tahap penyidikan di Kejati Sumsel Kak ya. Di mana dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SH/MH bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melakukan serangkaian kegiatan penyidikan, mengingat perkara ini masih dalam tahap penyidikan umum, Kak. Di mana dalam proses penyidikan tersebut, tim jaksa penyidik Kejati Sumsel masih mengumpulkan alat bukti dengan memeriksa sejumlah saksi. Tentang saksi-saksi yang diperiksa masih dirahasiakan ya? Ya, dari keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel, saksi-saksi masih diinisialkan Kak ya oleh setiap memberikan update pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel, di mana sejumlah saksi itu diantaranya pihak-pihak dari instansi terkait yang ada di Kabupaten Musirawas Kak ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada mantan Bupati Musirawas dan juga mantan PJ Bupati Musirawas yang ikut diperiksa oleh tim jaksa penyidik sebagai saksi dalam penyidikan perkara ini Kak. Info di luar Kapenkum Den ya, kerugiannya lumayan besar Den ya? Iya Kak, itu dari keterangan Kejati Sumsel Kak ya. Di mana Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Sumsel Dr. Yulianto SH/MH saat merilis terkait penyelamatan aset Pemprov Sumsel yang dilakukan oleh Kejati Sumsel. Ketika saat itu Kejati Sumsel Dr. Yulianto SH/MH menjelaskan bahwa saat ini Kejati Sumsel sedang melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi izin perkebunan tersebut, di mana menurut Kejati Sumsel kebun tersebut terkait perkebunan sawit di Musirawas yang kerugian negaranya hampir mencapai 900 miliar Kak. Wah, lumayan besar ya. 900 miliar rupiah. Kemudian ada mantan kepala daerah yang diperiksa. Ada keterangan dari Kejati waktu itu, Den? Ya, waktu diperiksa Kak ya, waktu mantan kepala daerah tersebut diperiksa, memang kita mendapat keterangan resmi dari Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SH/MH. Nah, ini jadi menarik, Den ya, ada peran mantan kepala daerah. Sudah diungkap oleh Kejati Sumsel, Den? Dari Kejati Sumsel belum mengungkap peran dari mantan kepala daerah tersebut Kak ya. Namun Kasipenkum mengatakan bahwa proses penyidikannya masih terus berjalan Kak. Oke, dan penyidikan untuk dugaan korupsi perkebunan di Sumsel ini makin luas Ded ya. Karena dari berita yang sudah kita terbitkan itu sudah ada penggeledahan. Kak. Boleh Ded diulas tentang penggeledahan ini, silakan. Ya Kak, dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SH/MH dalam penyidikan dugaan kasus korupsi izin perkebunan di Musirawas ini Kak ya. Tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus telah melakukan penggeledahan 6 lokasi Kak. Di mana 6 lokasi tersebut terdiri dari 3 lokasi di Kota Palembang dan 3 lokasi lagi di Kabupaten Musirawas Kak ya. Adapun lokasi yang digeledah untuk di Kota Palembang yakni kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, Kantor Dinas Perkebunan Sumsel, dan Kantor BPN Provinsi Sumsel. Kemudian untuk di Kabupaten Musirawas, Kejati Sumsel melakukan penggeledahan di Kantor BPN Kabupaten Musirawas, Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Musirawas, dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musirawas Kak. Oke, biasanya kalau ada penggeledahan ada penyitaan. Kak. Ada info dari Kejati tentang penyitaan dari hasil penggeledahan ini? Iya Kak, dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SH/MH bahwa dari penggeledahan di 6 lokasi tersebut Kak ya, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel menyita beberapa data, dokumen, surat, dan benda-benda lain yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penyidikan perkara ini Kak. Tentang penetapan tersangka belum ada, Den?
Untuk penetapan tersangka belum ada Kak sejauh ini dikatakan Kasih Penkum karena perkara ini masih dalam tahap penyidikan umum di Kejati Sumsel Kak. Oke, kita apresiasi ya untuk Kejati Sumsel yang mengungkap dugaan korupsi yang perkiraan kerugian negaranya hampir 900 miliar rupiah ya. Angka yang lumayan besar itu ya. Dan kita tunggu saja aksi ya dari Kejati Sumsel, dan kita akan mengupdate-nya terus lewat pemberitaan di Suara Nusantara edisi cetak dan koran.sn.com. Oke, kita tetap ulas berita dan kita beralih ke berita lainnya ya. Berita yang juga viral ya di koran.sn.com, dan kita juga sudah bahas di ulas berita Lensa SN ya, tentang dugaan korupsi internet desa di Muba. Update terakhir di Kejati Sumsel apa itu, Det? Silakan. Ya Kak, update terkait perkara dugaan korupsi pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Musi Banyu Asin atau Muba tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan modus dugaan markup harga langganan internet desa di Kabupaten Muba, bahwa dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SHMH pada Senin 2 September 2024, tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel telah menaikkan perkara tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan Kak. Di mana dikatakan oleh Kasih Penkum Kejati Sumsel bahwa TPPU tersebut merupakan terkait dugaan tindak pidana asal pada perkara dugaan korupsi internet desa tersebut Kak. Oke, Det ya. Banyak yang bertanya, yang menghubungi saya sebagai pemimpin redaksi, kalau ada dugaan korupsi orang selalu nanyanya modus ya. Padahal dalam berita itu sudah ada, Det ya. Tapi kita jelaskan sekali lagi modus dalam dugaan korupsi internet desa ini apa? Silakan Dede jelaskan. Ya, dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH bahwa modusnya ya ini terkait dugaan markup harga langganan internet desa yang ada di setiap desa di Kabupaten Musi Banyu Asin ya atau Muba. Terkait hal tersebut, kala itu Kasih Penkum Kejati Sumsel menyebutkan potensi kerugian negara yang mencapai 27 miliar akibat dugaan markup tersebut Kak. Kemudian info terakhirnya kan kita mendapat kabar ada penetapan tersangka ya untuk mantan kepala PMD Muba yang menjabat kala dugaan korupsi ini terjadi. Mungkin perkembangan dari dugaan korupsi ini bisa dijelaskan, silakan. Iya Kak. Penetapan mantan kepala dinas PMD yang menjabat kala itu sebagai tersangka dalam dugaan korupsi internet desa yang penyidikan dilakukan oleh Kejati Sumsel tersebut Kak ya. Dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, maka Kejati Sumsel menetapkan tersangka yang merupakan mantan kepala PMD Kabupaten Musi Banyu Asin tersebut Kak. Terkait penetapan tersangka tersebut untuk mantan kepala PMD Muba tersebut tidak dilakukan penahanan Kak ya oleh Kejati Sumsel karena sebelumnya sudah lebih dulu ditahan di Lapas Kayu oleh Kejaksaan Negeri Musi Banyu Asin atau Muba terkait ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan kasus korupsi aplikasi Santan Kak. Oh, di dugaan korupsi yang lain ya, ditahannya mantan kepala PMD ini ya. Kemudian tadi kita ngobrol sebelum syuting ada tentang TPPU oleh Kejati Sumsel untuk dugaan korupsi ini. Silakan Dede jelaskan. Ya, dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH terkait TPPU ini memang sudah naik ke tahap penyidikan Kak ya, di mana naiknya ke tahap penyidikan dari penyelidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang menaikkan perkara TPPU dalam perkara dugaan kasus korupsi internet desa dari penyelidikan ke tahap penyidikan Kak. Menurut Kasih Penkum terkait perkara TPPU yang telah tahap penyidikan ini berdiri sendiri dari perkara dugaan kasus korupsinya Kak yang sudah ada 6 tersangka ditetapkan. Artinya tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel kembali melakukan proses penyidikan, pemeriksaan saksi, mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap siapa tersangka dalam perkara TPPU tersebut Kak. Kalau kita bicara TPPU tentu kita secara umum ya bicara tentang aliran uang Dit ya. Iya Kak. Ada keterangan dari Kejati tentang penyelidikan untuk aliran uang? Ya, terkait perkara ini Kak ya, terkait perkara ini sebelumnya memang sudah diungkap oleh Kejati Sumsel
ada beberapa aliran uang Kak ya, di mana salah satunya dari rilis Kasipenkum Kejati Sumsel ada salah satu kasih Kak ya, salah satu kasih PMD yang merupakan ditetapkan juga sebagai tersangka diduga menerima aliran sekitar 7 miliar Kak ya. 7 miliar. 7 miliar Kak. Kemudian ada juga terkait aliran dugaan Lumayan aliran banyak ya, 7 miliar ya. Iya Kak. Oke. Kemudian terkait penetapan 2 tersangka yang sebelum ditetapkannya mantan kepala PMD Mubah, ya ini selaku Kabid dan juga kepala cabang perusahaan swasta ya yang melakukan pengadaan tersebut. Asisten Bintang Tidak Bintang Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH juga mengungkap ada aliran terkait 1,8 miliar Kak. Oke, lumayan banyak juga ya. Itu belum terungkap semua, Det ya? Belum terungkap secara jelas alirannya kemana saja Kak, karena menurut Kasipenkum itu akan diungkap dalam persidangan nanti Kak. Kemudian tadi terlupa dugaan korupsi ini merugikan negara berapa miliar, Den? Dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel, Fani Lekasari SMH dalam rilis sebelumnya bahwa jumlah kerugian negaranya potensi kerugian negaranya sekitar 27 miliar Kak. Lumayan banyak ya. Oke, Det, tampaknya kita udah di ujung ulas berita, Det ya. Iya Kak. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Ya. Dan quote kita malam hari ini adalah jangan berharap ada hasil yang baik dari sebuah niat buruk. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.